seutuhnya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, dan kita yang mengamalkan ajaran-ajarannya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak, Ibu, seluruh siswa yang berada di rumah yang kami hormati, yang kami banggakan, sebelum kita mulai pada acara-acara, mari kita bersama-sama buka dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita doakan para orang tua kita, nenek kita, kakek kita, ibu kita, dan ahli-ahli kubur keluarga kita, dan juga terutama sekali para pendiri SMK Bina Rahayu. Mudah-mudahan dengan doa yang kita kirimkan pada pagi hari ini mendapatkan cucuran rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita doakan almarhumah siswa kita yang baru saja beberapa hari yang lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bernama Fauziah. Kita doakan mudah-mudahan diterima iman Islamnya, dijadikan kuburnya Allah yang dijadikan. Di barakati Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya, mari kita sama-sama simak dan kita dengarkan pengantar BDR atau belajar dari rumah yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah pada Bapak Haji Muhammad Syahid Yusuf SAG PBB. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'du. Yang pertama, sama-sama kita hormati Bapak Wakil Bidang Kurikulum, Bapak Abdurrahman Hakim SPDI, Wakil Bidang Kesiswaan Bapak Muhammad Ridwan SSI, Kepala Program Bapak Andi Susanto Eskom, dan juga Kepala Tata Usaha Ibu Abidati SSI, dan juga Bapak Ibu Wali Murid kelas 10, 11, dan kelas 12 yang berada di rumah, yang tentunya mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah, meskipun raga kita jauh, insya Allah hati kita tetap dekat. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini kita masih tetap diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah, dan juga diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat dan salam tercurah kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Rasulnya. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini, hari Jumat yang penuh berkah, kami sengaja mengundang kepada Bapak Ibu sekalian karena ada hal yang sangat prinsip dan penting untuk kami sampaikan. Rencananya kegiatan ini dilaksanakan dengan tatap muka langsung. Namun dari beberapa hal yang kami pertimbangkan, salah satunya adalah tentang zona Kota Depok yang belum
pada zona hijau. Dan juga khususnya Kecamatan Sawangan, beberapa informasi yang kami dapat, korban dari COVID-19 ini sudah luar biasa. Bahkan ada di satu wilayah yang hari ini melakukan lockdown. Tentunya kami mencari solusi yang terbaik agar kiranya kegiatan sosialisasi ini bisa berjalan dengan baik. Dengan sebab itu salah satunya maka kegiatan sosialisasi PDR ini kami lakukan dengan cara virtual. Bapak Ibu sekalian, ada hal yang kami ingin sampaikan. Yang pertama terkait dengan proses pembelajaran, khususnya kelas 12 dan juga kelas 11. Karena kelas 11 ini akan melakukan kegiatan praktek kerja industri yang tentunya kompetensinya harus benar-benar ditingkatkan. Kemudian kelas 12 juga menghadapi kelulusan untuk nantinya mempersiapkan diri masuk dunia kerja maupun perkuliahan. Nah, mengingat wabah COVID ini ditentukan oleh pemerintah masih panjang, bahkan diprediksi proses kegiatan pembelajaran ini sampai pada bulan Desember. Dan bisa jadi bulan Desember masih diperpanjang sampai Januari. Melihat kondisi Jawa Barat hampir nyaris tidak ada zona hijau. Mengingat hal itu, proses pembelajaran yang cukup panjang, kurang lebih hampir 1 semester, kalau tidak dilaksanakan dengan benar-benar, dikhawatirkan selama 1 semester kompetensi anak dalam hal ini adalah teknik komputer dan jaringan tidak memenuhi standar kurikulum yang sudah ditentukan. Dan kami khawatir di saat nanti masa normal berlaku, kelas 11 ini memasuki dunia kerja yaitu praktik, kemudian kelas 12 sudah menjadi lulusan SMK Bintang Ayu yang tentunya setelah itu akan bekerja dan kuliah. Dikhawatirkan harapan kurikulum pemerintah ini tidak terpenuhi. Maka oleh sebab itu, semampu mungkin kami SMK Bintang Ayu agar tetap proses pembelajaran ini berjalan dengan efektif, yaitu dengan proses pembelajaran jarak jauh atau yang kita kenal dengan belajar dari rumah. Dalam hal ini perlu ada dukungan dari orang tua. 1 pekan yang lalu kami beserta manajemen melaksanakan supervisi dengan Bapak Ibu guru satu persatu. Proses BDR yang berjalan yang hampir kurang lebih 1 bulan. Apa yang menjadi kendala buat mereka dalam kegiatan BDR? Dengan aplikasi yang kita bangun agar materi-materi pembelajaran bisa diterima oleh anak-anak Bapak Ibu sekalian. Ternyata ada beberapa hal yang sangat prinsip dalam hal ini, yaitu pendampingan orang tua yang betul-betul memperhatikan dan juga membimbing putra-putrinya di rumah. Karena kondisi jarak yang cukup jauh, kami di sekolah, sedangkan anak-anak Bapak Ibu sekalian di rumah. Bapak Ibu sekalian, maka oleh sebab itu, pada hari ini kami ingin mensosialisasikan proses pembelajaran SMK Bintang Ayu agar kiranya Bapak Ibu sekalian juga mengerti dan memahami seperti apa prosesnya. Karena ada beberapa orang tua yang ternyata tidak paham. Contoh misalnya beberapa lama yang lalu ada orang tua yang rumahnya bertetangga. Yang satu melakukan proses pembelajaran, yang satu juga sama. Cuma dalam proses pembelajarannya berbeda.
Ternyata salah satu dari kedua anak itu beralibi dengan bermacam alasan, yang dimana orang tuanya langsung mempercayai tanpa konfirmasi. Yang pada akhirnya terjadi miskomunikasi terhadap proses pembelajaran. Oleh sebab itu, jangan sampai di saat nanti pelaksanaan kegiatan PTS ya, atau PAT, penilaian akhir tahun, baru terlihat kondisi pembelajaran yang tidak sempurna. Ini dikhawatirkan sekali. Oleh sebab itu, kepada Bapak Ibu sekalian, agar kiranya proses pembelajaran jarak jauh ini untuk kita saling bekerjasama. Alhamdulillah, meskipun kondisi proses pembelajaran di SMK Bidar Rahayu ini dengan cara yang sudah dijalankan, tentunya kami tetap melaksanakan evaluasi dan perbaikan-perbaikan. Alhamdulillah, materi-materi pembelajaran dilaksanakan dan disampaikan dengan baik oleh Bapak Ibu guru kita. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabah COVID ini segera berlalu agar kiranya proses pembelajaran tatap muka ini segera bisa kita laksanakan seperti biasa. Tentunya Bapak Ibu sekalian juga sudah capek dan lelah ya, menghadapi kegiatan pembelajaran jarak jauh, terutama sekali pendampingan kepada putra-putrinya, menyita waktu dengan kegiatan-kegiatan lain, salah satunya Bapak Ibu mencari nafkah keluar ataupun melaksanakan kegiatan di rumah. Bapak Ibu sekalian, jadi hal-hal yang kami temukan dari beberapa permasalahan, jadi hari ini kami ingin memberikan sosialisasi seperti apakah proses pembelajaran di SMK Bidar Rahayu. Di masa sebelum COVID, tatap muka langsung, anak-anak yang bolos biasanya lompat pagar, itu dikatakan bolos. Nah, kalau sekarang virtual, mana yang dimaksud dengan anak bolos? Kemudian kalau anak tidak masuk ke sekolah, dinyatakan dia alfa. Bagaimana dengan masa COVID ini? Seperti apa anak itu dikatakan alfa? Kemudian anak-anak yang awalnya dia masuk, kemudian dia keluar dari Zoom ini, apakah dia kategori masuk atau kategori dia itu bolos? Jadi hal-hal prinsip yang harus kami sampaikan. Jadi ada aturan tertentu masa berlaku kegiatan pembelajaran secara virtual. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi tetap kami dalam proses pembelajaran ini tidak hanya memenuhi tentang kognitifnya saja, tapi terkait dengan karakter, akhlak, kami tetap sangat peduli dengan itu. Oleh sebab itu, kerjasamanya Bapak Ibu sekalian, agar kegiatan BDR yang nanti akan dilaksanakan kurang lebih hampir 1 semester ya, berdasarkan surat edaran dari Kementerian Pendidikan Provinsi Jawa Barat itu sekitar hampir bulan Desember. Bisa kita bayangkan kalau anak 1 semester tidak ada proses pembelajaran, sungguh luar biasa. Ya tentunya kami memaklumi kondisi ini. Tentunya Bapak Ibu juga dalam memberikan dukungan dan juga alat pendukung dari kegiatan PDN ini agak berat. Tapi apa boleh buat, karena ini hal yang sangat harus kita hadapi dengan sabar dan ikhlas. Mungkin barangkali itu nanti akan diteruskan oleh wakil guru seperti apa proses pembelajaran BDR yang perlu Bapak Ibu ketahui, sehingganya Bapak Ibu juga bisa memantau, bisa melihat kondisi-kondisi yang dialami pelaksanaan BDR bagi Bapak Ibu yang melaksanakannya di rumah. Mungkin barangkali itu dari kami sementara, mudah-mudahan
dengan materi yang kami sampaikan hari ini menjadi satu hal yang berdampak kepada proses pembelajaran jarak jauh agar kegiatan ini bisa efektif dan efisien. Putra-putri Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti dengan baik. Insya Allah di penghujung nanti penilaian akhir tahun, Bapak Ibu tidak ada satu kekurangan apapun, seperti layaknya kita melakukan proses pembelajaran dengan cara biasa. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan secara global tentang kegiatan belajar dari rumah untuk siswa-siswi SMK Binaan Hayu. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita dengarkan, kita simak. Apabila nanti ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan. Baik, untuk selanjutnya kami serahkan pemaparan program BDR belajar dari rumah untuk siswa-siswi SMK Binaan Hayu yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, yaitu Bapak Abdurrahman Hakim SPDI. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Kepala SMK Binaan Hayu beserta jajaran manajemen, mulai dari Bapak Wakil Siswa, Bapak Kepala Program, dan Ibu Kepala Tata Usaha yang alhamdulillah sudah hadir di depan kita semua. Yang kami hormati para orang tua, wali murid, wali siswa SMK Binaan Hayu mulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Yang kami hormati anak-anakku sekalian yang menemani orang tuanya untuk mengikuti kegiatan agenda rapat sosialisasi BDR dan evaluasi BDR di semester ini. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, di pagi yang cerah ini SMK Binaan Hayu mengadakan sebuah kegiatan bentuk rapat pemberitahuan atau rapat informasi terkait sejauh mana anak-anak kita sudah melaksanakan kegiatan belajar dari rumah selama ini. Nah, kegiatan ini merupakan dalam bukti care kita, bukti peduli SMK Binaan Hayu pada hak Bapak Ibu sekalian yang akan didapatkan oleh anak-anak kita selama BDR. Mungkin di benak kita ada pertanyaan, selama BDR ini kan anak saya nggak ke sekolah, apakah dia mendapatkan sebuah pelajaran yang layak atau pembelajaran yang layak dari sekolah? Nah, lalu bagaimana sekolah itu memberikan pelayanan yang sedang saya harus mengeluarkan biaya setiap bulan? Nah, di rapat hari ini kita akan coba menjawab itu semua, bahwa SMK Binaan Hayu sudah mempersiapkan dengan matang kegiatan PJJ, pendidikan jarak jauh, atau sebelumnya dikenal dengan istilah belajar dari rumah, dengan sangat matang Bapak Ibu. Bahkan kita sudah mempersiapkan dan men-training, mempersiapkan dan men-training guru-guru di sini untuk ready, untuk siap melaksanakan kegiatan pendidikan jarak jauh. Kita mulai dari training segi media pembelajarannya, kita training dari segi administrasi pembelajarannya, bahkan setiap hari nanti setiap guru wajib
melaporkan kegiatan belajar mereka kepada manajemen sekolah. Jadi Bapak Ibu semuanya kita kontrolin dengan sangat baik sehingga hasil yang maksimal yang kita harapkan terkait tentang penyerapan pembelajaran anak-anak kita itu bisa tercapai. Nah, yang sudah sesuai diagendakan oleh Bapak Kepala bahwa hari ini saya akan mencoba menginformasikan, menginformasikan kepada Bapak Ibu sekalian kayak apa sih pembelajaran PJJ di Bina Rahayu, kan? Seperti apa pembelajaran dari luar di SMK Bina Rahayu, sehingga bukan hanya siswa nanti yang tahu, tapi Bapak Ibu pun selaku controlling di rumah mengetahui, gitu kan? Oh, anak saya tiap hari di laptop atau tiap hari di depan smartphone ini belajarnya seperti apa, kan gitu ya? Apakah cuma jangan-jangan depan laptop tapi nonton YouTube? Nah, itu kita perlu informasikan kepada Bapak Ibu, sehingga informasi penting inilah yang dapat menjawab kegamangan, kegalauan Bapak Ibu di rumah. Ya, jadi di sekolah guru tetap hadir Bapak Ibu. Sebagai informasi di sekolah guru tetap hadir seperti rule pembelajaran hari normal atau seperti pembelajaran non offline seperti biasa Bapak Ibu. Jadi setiap hari ada pergantian guru, datang dan hadirnya guru ke sekolah. Nah, lalu pertanyaan seperti apa pembelajaran PJJ di SMK Bina Rahayu? Sini saya akan coba memberikan sebuah informasi singkat seperti apa yang diajarkan PJJ di Bina Rahayu Bapak Ibu. Jadi PJJ bukan sekedar guru datang guru ada di video enggak Bapak Ibu. Kita ada aturan mainnya tersendiri. Sehingga aturan main inilah yang akan setiap hari kita evaluasi setiap minggu, sehingga akan ada peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan yang muaranya adalah memberikan pelayanan maksimal untuk anak-anak kita. Begitu Bapak Ibu. Nah, saya akan coba share screen sebuah PowerPoint. Ini insya Allah PowerPoint nanti bisa di-download, saya bisa tempatkan di official website kita smk.bina.sch.id. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di situ. Dan juga nanti akan saya coba bahas aturan, baik aturan untuk guru maupun aturan untuk siswa. Jadi siswa pun kita atur Bapak Ibu. Jadi PJJ bukan sembarang PJJ. Jadi PJJ ini adalah kita atur sedemikian rupa seolah-olah siswa itu ya memang sedang belajar di kelas, walaupun dia pada hakikatnya sedang ada di rumah atau di kamarnya. Jadi kita atur sedemikian rupa sehingga aturan-aturan itu yang akan membentuk sikap dan karakter budak muda, ya. Karena perlu diketahui bahwa SMK kita ini SMP yang sangat mengedepankan sebuah attitude atau karakter akhlak yang baik. Nah, karakter akhlak yang baik itu walaupun tidak ada guru di depan mata anak-anak kita, tapi karakter itu perlu kita bangun. Nah, Bapak Ibulah yang menjadi kepanjangan tangan para guru-guru di sini untuk memantau, untuk mengkontroli anak-anak di rumah. Saya akan coba share screen PJJ yang sudah dilaksanakan oleh SMK Bina Rahayu selama ini. Di sini ada judulnya adalah New Formulasi Pendidikan Jarak Jauh atau PJJ SMK Bina Rahayu. Kenapa dinamakan New Formulasi? Karena sebelumnya kita sudah melaksanakan PJJ Bapak Ibu ketika dari Kementerian Pendidikan Pusat men-stop kegiatan belajar mengajar secara offline di bulan Maret waktu itu. Bahkan kita langsung melaksanakan atau rapat internal, kita merangkai semua formulasi. Nah, ketika tahun ajaran ini, karena PJJ ini dipatenkan sampai akhir 2020, maka kita merenew atau membuat kembali formulasi, ya, yang dimana formulasi ini untuk merangkai, untuk menyusun sebuah kegiatan pendidikan jarak jauh yang efektif, interaktif, ya, sehingga anak-anak tidak merasa jenuh seperti itu. Yang pertama, guru-guru kita di sini kita sudah wajibkan ada beberapa hal yang sudah diwajibkan kepada guru-guru kita di SMK Bina Rahayu. Pertama, dia wajib membuat materi di PowerPoint atau sejenisnya. Jadi ketika PJJ itu anak-anak kita akan mendapatkan materi PowerPoint atau PDF atau Microsoft Word
resume materi yang sudah dibuat oleh gurunya masing-masing. Dan itu sudah di-share nanti di akun e-learning atau di course guru masing-masing guru. Jadi selama PDR anak-anak akan mendapatkan resume materi, ya kan? Karena buku tidak mungkin diberikan, nah maka gurunya akan membuat resume materi Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, di sini guru-guru juga membuat video pembelajaran. Jadi guru-guru kita wajibkan membuat video pembelajaran atau minimal memberikan sumber materi video pembelajaran yang relevan terhadap materinya. Contoh, guru-guru kita mencari di YouTube yang relevan dengan materi yang dia akan ajarkan, dia berikan ke siswa, ya kan? Jadi siswa nggak perlu mencari-cari lagi. Atau juga kita sudah mencoba bertahap, guru-guru kita membuat video pembelajaran yang disuntik baik di sekolah atau di rumah. Contohnya seperti ini Bapak Ibu, kita ada contoh dari di web kita. Kalau Bapak Ibu sudah buka web kita, di situ ada kita ada web. Bapak dan Ibu bisa masuk ke channel web kita lihat di sini. Saya coba kasih contoh video-video guru yang sudah dibuat dan di-upload ke channel YouTube mereka masing-masing. Jadi kita membeli perangkat-perangkat yang memang compatible, yang memang perangkat dukung untuk memaksimalkan kegiatan PDR ini, mulai dari terutama perangkapan mini Aula Studio ya. Nah ini contoh-contoh video-video yang sudah dibuat oleh guru Bapak Ibu ya. Mulai dari ini sebagian kecil, sisanya ada lagi di channel YouTube gurunya masing-masing. Ya, ini bisa dilihat. Ini contohnya pelajaran sejarah Indonesia. Sampai seperti sekarang punya banyak ribuan pulau, kemudian punya 5 besar pulau di Indonesia, lalu terletak di garis lintang khatulistiwa, lalu dari Sabang sampai Merauke. Kira-kira kenapa ya? Check it out. Yang pertama, unsur terbentuk. Ini matematika seperti ini, kita sediakan juga praktek untuk Halo, gurunya Assalamualaikum untuk kelas 11. menerjemahkan di layar Balik lagi kita komputer atau di layar screen. pelajaran kali ini itu tentang turunan, masih turunan karena Nah, video-video ini agar tidak memakan kuota gitu ya. maksudnya apa? Ini bermanfaat. Gimana cara penggunaannya? Jadi guru-guru itu kita sudah atur. Dan itu di LKS kalian sebenarnya udah ada di latihan ke-13. Kalian boleh lihat yang kemarin udah Ibu upload di e-learning. Kalian selalu download LKS. Oke, sekarang Ibu langsung bahas aja. Ibu bahas U ke N, ya kan? Turunan U pangkat N. Pangkat N min 1 gitu. Karena ini turunan. Nah, ini rumusnya. Oke, lanjut ya, kita ke contoh. Contohnya itu misalnya 7, gitu kan? Berarti U. Sekarang N, berarti F aksen X-nya berapa? 5 dikurang 1. 7 pangkat 4. Nah, ini 3X. 3X min 7 kali segitiga Pascal. Segitiga. Itu contoh, ya, Bapak Ibu, itu adalah bagian dari contoh guru-guru kita membuat video pembelajaran. Jadi video ini selain bisa ditampilkan berulang-ulang, bisa juga sebagai model pembelajaran kita selama PJJ. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah membuat materi dan membuat video, guru-guru juga akan menyiapkan soal-soal latihan yang singkat.
Jadi biar mengukur ketercapaian belajar mereka, ketercapaian belajar anak-anak kita, jadi membuat soal-soal singkat yang jumlahnya tidak terlalu rumit dan tidak terlalu banyak, hanya untuk mengukur kegiatan belajar pada hari itu. Seperti itu Bapak Ibu. Dan yang selanjutnya, guru-guru kita juga ada Zoom meet. Ya, jadi guru-guru kita membuat Zoom meet atau Zoom meeting, ya mungkin istilah-istilah ini baru kita dengar belakangan ini. Zoom meet itu adalah video konferensi virtual yang dilaksanakan oleh anak-anak kita dengan gurunya. Pertanyaannya kan begini, ketika anak-anak kita jauh dari gurunya, sedangkan untuk mendapatkan pendidikan sikap dan karakter itu terbangun dari jauh, maka perlu ada interaksi tatap muka dengan anak-anak Bapak Ibu. Maka itu kita wajibkan anak-anak mengikuti kegiatan Zoom meeting Bapak Ibu. Jadi ketika dia nanti sudah melihat video, dia akan berinteraksi dengan gurunya dengan di Zoom meeting. Sekaligus di absen. Jadi tolong diingat, di Zoom meeting ini anak-anak kita di absen Bapak Ibu. Kehadirannya, misalkan di absen dari mulai nama Abdul, hadir, siapa lagi hadir. Jadi ada dua konfirmasi absen ketika saat pembelajaran, di e-learning dan juga di mana? Di Zoom meeting. Jadi di Zoom meeting itu untuk mengukur anak-anak kita mulai dari rambutnya, mulai dari sikapnya, apakah ketika belajar dia sampai tengkurap, kan begitu ya, tengkurap, celentang, guling-guling. Nah, akhirnya kan itu bisa terpantau, ya. Apakah ketika dia belajar dia sikapnya, kita harus punya sikap siap, kan gitu ya, ready, seperti itu. Nah itu yang diukur dari Zoom meeting, karena walaupun kita melaksanakan hanya melihat video, anak-anak belajar hanya melihat video, di situ ada yang kurang. Mungkin pengetahuan anak kita terbangun, terdidik, ya kan? Dalam melihat video tersebut, mungkin anak-anak kita terbangun atau terdidik, mampu menguasai materi. Tapi dalam segi karakter kan belum terbangun Bapak Ibu. Maka itulah kita perlunya atau adanya sebuah tatap muka dengan guru-gurunya. Nah, tatap muka itulah kita fasilitasi atau kita menggunakan aplikasi Zoom meeting. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi nanti gurunya memantau anak-anaknya apakah dia sudah pakai seragam atau belum, sudah cuci muka atau belum, kan begitu kan, rambutnya gondrong atau tidak, ketika belajar dia ngantuk apa enggak. Nah, itu kan itu diukur sama gurunya sehingga itu menjadi nilai sikap. Nah, nanti kan ada trigger, ada pemicu ke anak-anak Bapak Ibu, ada hasrat gitu ya, wah saya harus bangun pagi karena saya di absen Pak nih di Zoom meeting, rambut saya harus pendek nih karena guru saya ntar melihat ketika saya belajar di meeting kan saya diomelin, kena poin. Baju saya harus rapi nih Mas, gosokin. Karena saya nanti kan di Zoom meeting sama guru saya, sehingga guru saya nanti melihat kerapian saya Pak. Nah, hal-hal itulah yang dibangun, yang ingin dibangun oleh Sikap Bina Kayu, sehingga anak-anak kita ya sikapnya terbangun seperti layaknya sekolah non PJJ atau non PDR, ya, seperti sekolah offline seperti biasanya Bapak Ibu. Nah inilah kita sudah berpikir sampai sana, bagaimana kegiatan PJJ ini tidak menghalangi Sikap Bina Kayu untuk mendidik anak-anak kita dalam segi karakter dan spiritual. Spiritualnya pun kita bangun Bapak Ibu, jadi jangan takut, spiritualnya pun kita bangun. Kita bangunnya bagaimana? Jadi sebelum melaksanakan PJJ, sebelum melaksanakan Zoom meeting, kita sudah mengatur guru-guru kita untuk menyiapkan anak-anak. Jadi anak-anak nanti menyiapkan seperti biasa berdoa sebelum belajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti berdoa dengan baca Fatihah, diakhiri dengan membaca doa, itu pun ada. Nah, itulah sikap-sikap dan karakter itulah yang tidak bisa didapatkan dengan pendidikan PJJ ini, tapi kita upayakan di Bina Kayu. Karena saya pernah melihat di sebuah berita, ada ketika gurunya Zoom live atau live meeting, itu anak-anak ada yang tiduran, bahkan ada yang mengeluarkan kata-kata kasar, ya kan? Itu ada Bapak Ibu di berita yang sangat viral. Nah, hal inilah yang ingin dibangun agar anak-anak itu tidak berkarakter seperti itu. Bina sudah berpikir seperti itu, jadi bukan hanya ingin memberikan pendidikan kognisinya atau pengetahuannya, tapi juga kita ingin memberikan pendidikan spiritual dan sosialnya dengan baik. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang juga ada di
guru-guru kita mempunyai akun e-learning. Apa itu e-learning? Kalau Bapak Ibu belum paham, silakan tanya anak-anaknya e-learning itu apa, ya kan? E-learning itu secara singkat adalah sebuah media atau sebuah alat, sebuah media agar pembelajaran digital atau virtual bisa berjalan dengan baik. Artinya secara sederhananya e-learning itu adalah kelas digital, ya, kelas digital. Kalau kita asumsikan kalau sekolah non daring, kelas ya kelas kayak begini, ruangan seperti ini. Tapi kalau di virtual, kelasnya ya virtual. Nah, kelas itulah yang disebut dengan e-learning. Ya, jadi nanti anak-anak itu setiap pagi masuk ke e-learning atau ke gurunya masing-masing. Contoh, hari ini jam 7.15 anak kita masuk jam pertama itu di pelajaran matematika. Nah, di jam 7.15 kelas 11 masuk ke room guru tersebut, guru A masuk ke room tersebut, absen, ya kan? Habis absen ngapain? Nah, nanti step-stepnya di bawah. Jadi biar kita tahu. Jadi kalau bisa jam 7 itu anak kita sudah gerok-gerok. Kalau orang sini bilang itu digerok-gerok, ya, dibangunin, dikepretin pakai air, kita seret kan gitu, seperti itu. Kita gerok-gerok, kita bangunin, agar ya seperti biasa aja kayak sekolah seperti biasa. Jadi seperti itu. Emang kita butuh tenaga ekstra Bapak Ibu ya. Kita butuh tenaga ekstra untuk membangunkan anak-anak kita. Tapi setidaknya ini kita berupaya membangun karakter mereka. Jadi jam itu sudah standby, ya kan, udah rapi anak kita, udah sarapan, udah kita suapin, kan gitu. Susunya udah ada, kalau ada susu udah siap. Jam 7.15 udah masuk, udah seru. Jadi nanti anak-anak udah by design gitu kan, sudah terencana Bapak Ibu, sudah otomatis, sudah otomatis. Jadi anak-anak Bapak Ibu sudah tahu, sudah paham jam 7.15 saya masuk e-learning Bapak ini, lalu saya absen, lalu saya melihat materinya, lalu saya melihat videonya, lalu saya zoom meeting sama si Bapak, saya pakai sikap sempurna di absen, komentar, ngerjain tugas, selesai, masuk lagi jam kedua, masuk lagi jam ketiga. Jadi itu adalah step-stepnya nanti di depan kita bahas. Jadi tambahan untuk selama PJJ ini pembelajaran kita 1 jam pembelajaran materi, setiap pelajaran kita hanya kasih waktu 45 menit Bapak Ibu. Kenapa dikasih hanya 45 menit? Karena kalau dikasih waktu normal kita jebol, ya kan? Kita jebol kota Bapak Ibu, kita jual tanah kan gitu ya. Kita jebol kota, makanya kita batasi. Dan Bapak Ibu mungkin bertanya, Pak, anak saya sudah beli kuota nih 10 giga, masa baru seminggu udah habis? Nah, berarti anak ibu itu ngeprank, ya kan? Itu kata bocah sekarang mah ngeprank, ya, dibeliin kuota 10 giga tapi seminggu udah habis. Padahal pada hitungannya sekali kita zoom dengan durasi 10 menit itu kurang lebih kita hanya butuhkan kuota 50 MB Bapak Ibu. Artinya dalam sehari kalau anak Bapak Ibu zoom selama 4 kali setiap kali, 4 kali 50, artinya sehari cuma butuh 200 MB kurang lebih, ya kan? Seperti itu. Bahkan nanti saya dengar berita-beritanya Kemendikbud akan memberikan subsidi kuota untuk anak-anak kita 9 triliun, ya, triliun Bapak Ibu, duit tuh, ya kan? Kalau dengan batagor bisa sabar-sabar kita kenyang, ya. Jadi 9 triliun. Nanti kita ada subsidi kuota insya Allah. Jadi karena kadang-kadang anak itu sudah diberikan kuota, belajarnya cuma sampai jam 12, sisanya videoan, ya kan, tiktokan. Nah, kadang itu yang menguras kuota. Ya, sehingga kita perlu kontrolin, ya, seperti itu. Nah, setelah di e-learning, jadi cara e-learningnya, Bapak Ibu bisa masuk akun anak-anak Bapak Ibu, ya, semuanya di situ ada, pembelajarannya ada. Kalau Bapak ingin lebih detail, silakan masuk ke akun, karena setiap kali kita sudah bikin akun. Di situ nanti sudah ada course-course-nya, pembelajaran di setiap akun, di setiap akun itu sudah ada. Nah, kita lanjut. Jadi secara kesimpulan, guru-guru itu sudah kita training Bapak Ibu. Kita bahkan sudah sampai 3 kali rapat di tahun ajaran ini. Kita mulai rapat kebijakan BDR yang baru, kita mulai rapat training media pembelajaran, bahkan ada rapat punishment, poin-poin kebijakan ketika siswa tidak mengikuti BDR. Karena Bapak Ibu perlu ketahui, selama BDR ini, selama sebulan, ini
untuk sebagai report di depan nanti ya. Oke. Nah ini alur KBM. Nah, ini alur KBM, ini bisa ibu foto atau nanti saya upload ya Bapak Ibu ya. Kalau saya upload di website official kita, Bapak Ibu bisa download. Jadi guru nanti membuat Zoom sudah. Nah, kurang lebih nanti durasi waktunya segini Bapak Ibu. Siswa masuk ke room Zoom, ya kan? Kemudian siswa melihat video materi KBM, kurang lebih durasinya 10 menit Bapak Ibu. Kita tidak terlalu lama. Ada interaksi di room Zoom 10 menit, ya kan? Jadi room Zoom yang tadi saya sebutkan itu untuk mengabsen, nilai sikap, nilai karakter, nilai seragam itu di sini. Ada latihan di e-learning, kurang lebih 15 menit, ya. Ada refleksi atau simpulan selama 5 menit. Nah, 5 menit kan cuma 40 menit ya Bapak Ibu. Yang 5 menit lagi adalah untuk absen, ya, anak-anak mengisi absen. Jadi ada absen online. Ada contohnya di sini absen online yang sudah diisi oleh guru-guru kita. Nah, absen-absen itulah yang nanti menjadi bukti bahwa anak kita itu ikut BDR apa enggak, atau ikut pelajaran online apa enggak, gitu. Sehingga itu nanti kita report ke Bapak Ibu atau orang tuanya masing-masing. Jadi jangan sampai anak kita diem aja tiap pagi di kamar. Yang kayaknya anak kita itu apa? Belajar. Padahal diam di kamar itu bukannya belajar, malah melihat YouTube, malah melihat main game. Sehingga kan ini menjadi teguran juga khususnya kita sebagai orang tua. Jadi sekolah ingin memberikan informasi seakurat mungkin. Jadi ini saya tegaskan kembali, sekolah ingin memberikan informasi seakurat mungkin terhadap perkembangan belajar putra putri Bapak Ibu. Karena belajar adalah hak anak-anak Bapak Ibu. Kewajiban kita sekolah mempersiapkan itu dengan baik. Ya, seperti itu. Nah, alur KBM inilah yang nanti akan diikuti setiap pelajaran pasti seperti ini. Ya, pasti seperti ini. Ada pertanyaan mungkin, Pak, kalau praktek bagaimana? Masa anak-anak saya prakteknya by virtual, kalau praktek kita ada teknis lain Bapak Ibu. Jadi guru-guru produktif atau guru-guru kejuruan memberikan kisi-kisi dulu ya. Memberikan kisi-kisi dulu. Nanti dibuat dulu sama siswanya 1 hari atau 3 hari sebelum hari H. Dibuat dulu, nanti pas hari pembelajaran guru produktif dipresentasikan oleh si anak. Seperti itu, Bapak Ibu ya. Nah, ini aturan-aturan selama kegiatan BDM, ya. Jadi aturannya kurang lebih seperti ini. Ini juga nanti bisa saya share. Untuk masalah punishment, nah, poin-poin nanti akan dibahas oleh wakil kesiswaan. Saya hanya mengatur ini secara global saja aturan-aturan yang perlu diikuti oleh anak-anak kita. Ya, jadi ini kita atur role-nya. Ya, aturan ini hanya tetap aturan kalau tidak ada controlling. Maka dari itu ujung tombaknya yang ada di Bapak Ibu sekalian nanti di rumah. Kalau di sekolah kan ujung tombaknya ada di Bapak Ibu guru di sini mengatur anak-anak, ya kan? Nah, karena ini adanya di rumah, ya nanti kita mau kerjasamanya dengan sangat kepada Bapak Ibu untuk menjadi mata jauh kita di rumah. Ya, emang mungkin capek Bapak Ibu ya, tapi setidaknya rasa capek kita ini ya demi masa depan anak-anak kita juga, ya seperti itu. Contohnya aturan yang pertama adalah pukul 7 siswa sudah berada di depan perangkat masing-masing laptop atau smartphone. Jadi sudah ready. Yang tadi saya singgung di depan sudah pakai seragam, sudah minum sarapan, ya kan? Kalau memang sudah sarapan, sudah pakai, kalau perempuan itu sudah pakai apa? Hijab, ya kan? Sudah rapi. Permasalahan dia mau mandi mau kagak itu masalah belakangan Bapak Ibu, ya. Mau mandi dia mau belum dia terserah. Yang penting udah rapi aja pakai seragam, ya. Seperti itu. Udah cantik, udah ganteng anak-anak kita depan laptop, depan smartphone, ya kan? Udah mau sekolah. Atasnya seragam, bawahnya kolor, ya kan? Karena setengah gitu ya. Seperti itu. Ya, yang penting pakai seragam aja Bapak Ibu. Kita kan senang lah anak-anak kita seperti itu. Kemudian yang kedua, jam 7:05 siswa sudah masuk e-learning. Jadi jam 7
Udah siap tuh anak-anak. Anak-anak emang perlu diingetin Bapak Ibu. Kalau nggak diingetin susah. Namanya juga apa Bu? Kan anak-anak. Ya kan namanya juga anak-anak kudu kita gerok-gerok. Kalau orang Thailand bilang kudu digerok-gerok. Gitu. Udah cepet kamu masuk ke learning Bapak. Pelajaran kamu hari ini apa? Nah, Bapak Ibu pelajaran itu bisa dilihat di website kita. Anak kita kelas 11 hari ini belajar apa? Itu bisa dilihat di official website kita, smk.binara.sch.id. Kalau perlu print di rumah, pakai banner, ya, di rumah kita dipasang. Jam 7, pelajaran matematik, wah kita cecer, kan gitu ya. Seperti itu. Kemudian ketika sudah masuk akun masing-masing, anak-anak absen. Nah, absennya ini adalah absen, komentar, dan juga absen nanti ada komentar di course atau di e-learning. Jadi nanti gurunya komentar di situ Bapak Ibu. Anak-anak absen dulu ya. Absen. Abdul hadir Pak. Muhammad hadir Pak. Ibrahim hadir Pak. Itu nanti gurunya mengkonfirmasi bahwa anak kita itu sudah ready di course atau di e-learning. Lalu jam 3, yang ketiga, jam 7.15, anak-anak memulai pembelajaran diawali dengan membaca doa, dipimpin oleh ketua kelas atas instruksi guru mata pelajaran. Ya, anak-anak kita mungkin sudah paham. Coba ketua kelasnya pimpin doanya, ya, nanti dipimpin berdoa. Jadi berdoa sebelum pembelajaran. Kenapa? Karena faktanya begini Bapak Ibu. Di bulan Agustus ini, hanya 70% yang mengikuti kegiatan KBM PJJ ini. Jadi ini saya punya datanya, saya tidak asal berbicara karena guru kita melaporkan data juga. Nah, ini datanya ada di sini Bapak Ibu. Jadi setiap guru itu melaporkan setiap pembelajaran PJJ, guru pun membuat laporan untuk dilaporkan ke sekolah. Nah, data itulah yang kita ambil. Nah, jadi selama Agustus ini kurang lebih, ini bisa dilihat, saya zoom sebentar. Nah, ini selama bulan Agustus, ini siswa yang masuk atau yang mengikuti kegiatan PJJ hanya sebanyak 70%. Ya, kalau di rata-rata ini sekitar 70%. Sisanya 30% itu tidak masuk Bapak Ibu. Mungkin salah satunya ada anak Bapak Ibu gitu kan. Jadi selama Agustus ini siswa yang masuk hanya 69,9 atau 70%. Artinya rata-rata setiap kelas hanya 23 orang yang mengikuti KBM. Ya kan? Yang tidak mengikuti KBM ada 30%. Didominasi oleh kelas 12 dan kelas 11. Ya, jadi untuk wali kelas 11 dan wali kelas 12 tolong dipantau lagi. Ini kenapa kita laporkan agar Bapak Ibu bisa lebih semangat untuk menyemangati anak-anak. Jadi selama Agustus begini Bapak Ibu. Ya, 70% yang masuk, 30% yang tidak hadir. Tidak hadirnya ini bisa apa, bisa izin, sakit dan seterusnya. Jadi persentasenya masih belum 100%. Nah, mudah-mudahan dengan rapat ini di bulan September bisa jadi 100% Bapak Ibu. Nah, lalu ada pertanyaan, Pak, bagaimana? Apakah saya bisa mengetahui gurunya itu mengajar apa kagak? Apa tidak? Kita pun ada laporannya Bapak Ibu. Jadi setiap guru membuat diary report bahasanya, laporan harian. Nah, contohnya ini laporan harian. Contohnya laporan harian yang setiap guru buat. Jadi setiap guru mengajar, guru-guru tersebut membuat laporan harian. Nah, laporan hariannya seperti ini. Contoh di sini nama gurunya Bapak Adi Susanto. Pembelajarannya adalah administrasi infrastruktur jaringan. Kelasnya kelas 12.2. Tatap muka yang ke-5. Tanggal belajar tanggal 27 bulan 8 2020. Materinya konfigurasi firewall. Tugasnya praktek. Siswa hadir 17. Siswa tidak hadir 14. Ini contoh Zoom-nya, Zoom meeting siswa yang hadir di Zoom.
Nah, jadi Bapak Ibu nanti sekolah pun tahu Bapak Ibu. Jadi sekolah pun mengontrol guru-gurunya. Ya, jadi guru-gurunya benar-benar melaksanakan kegiatan KBM PJJ dengan baik atau tidak. Buktinya dia melaksanakan KBM PJJ adalah dengan laporan. Ini pun kita laporkan Bapak Ibu. Jadi sekolah pun merubah kebijakan-kebijakan untuk melaksanakan ini. Karena Bina Rahayu mempunyai komitmen ingin memberikan pelayanan terbaik, sehingga salah satu bukti pelayanan terbaik itu adalah setiap guru wajib membuat laporan harian. Jadi kalau ada Bapak Ibu, mana Pak, anak saya nggak pernah belajar di rumah, katanya SMK Bina Rahayu PJJ-nya mantep. Itu anak saya nggak pernah belajar, jam 7 masih tidur, nonton SpongeBob, ya kan gitu kan, nggak pernah belajar. Oh, jangan salah, kita sudah memberikan surat edaran di bulan Juli. Kita sudah melaksanakan rapat. Ini buktinya, kalau Bapak Ibu. Jadi kalau di sekolah ada orang tua, mana Pak, anak saya nggak pernah PJJ nih, katanya ada PJJ. Jam 7 masih slow down baik, anak saya masih tidur. Oh berarti letak miskomunikasinya ada di mana? Oh ternyata anaknya tidak melaporkan, atau mereka tidak mengikuti PJJ. Karena kita ada bukti fisik nanti, ada bukti tertulis di sini. Anak guru-guru kita melaksanakan PJJ. Anak-anak kita melaksanakan PJJ atau enggak? Karena dia absen Bapak Ibu. Nanti ketahuan dari sini nih. Anak-anak yang jarang masuk nanti ketahuan dari sini Bapak Ibu. Nah ini di sini ada kita ada namanya absen guru. Jadi absen murid. Absen muridnya pun virtual Bapak Ibu. Ya. Nah ini contohnya saya ada di sini. Jadi setiap anak yang masuk itu diabsen oleh guru-gurunya, nanti bisa dipantau tuh anak mana saja yang tidak masuk, ya kan? Nah, jadi ada absen digital, ya absen digital inilah yang nanti membuat nilai SIAP, ya seperti itu. Jadi sekolah Bina sudah mempersiapkan semua terkait tentang kegiatan BDR atau PJJ. Kita lanjut. Selanjutnya siswa jam 3 atau jam 4 siswa wajib mengaktifkan kamera selama BDR. Jadi selama BDR siswa sudah wajib kameranya aktif, ya. Sama webcamnya kalau di laptop atau mungkin kalau di handphonenya kamera depannya, ya kan, front kameranya sudah aktif. Kemudian siswa wajib dalam posisi duduk siap selama BDR berlangsung. Jadi selama BDR di sini saya contohkan seperti ini Bapak. Ya, jadi posisi siap, nggak lagi begini, tengkurap, tiduran, guling-guling, salto, enggak ya. Jadi begini, posisinya posisi siap. Sila aja gitu Bapak Ibu. Nah, sila seperti itu. Udah posisi siap. Ini namanya posisi siap belajar. Artinya ini setengah ini terikot atau kesut oleh kameranya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian siswa dilarang meninggalkan akun tanpa izin guru. Kecuali misalkan BAK buang air kecil. Ya, jadi kalau anak-anak lagi depan laptop pas maupun kita jangan, nah sini nak beli cabai nih, beli cabai di puncak. Nah kan anak-anak disuruh beli cabai, kalau nanti anak-anak lagi belajar disuruh apa? Beli cabai. Itu kadang ada aja Bapak Ibu. Karena laporan dulu kita kadang ada anak Pak yang udah siap-siap BDR, disuruh rumahnya ke warung. Itu ada Bapak Ibu dari laporan dulu kita. Anak-anak udah ganteng, udah cakep, ya kan? Udah siap belajar, kadang emaknya kan dalam komen, ya kan gitu. Nah ini untuk mengkonekkan ini Bapak Ibu, anak-anak udah semangat nih pagi-pagi, udah sarapan bikin jahe. Nah pas udah siap begini, kadang ibunya, nah sini kan, bentar doang, ini beli anu nih, beli cabai itu ke warung mana? Warung puncak, kan jauh, dia pulang lagi udah selesai. Karena kegiatan setiap apa itu dikit, cuma 40 menit Bapak Ibu. Jadi tolong ini mohon kerjasamanya. Ketika pagi, pokoknya anak-anak jam 7 sampai jam 12 jangan diganggu. Jadi saya tegaskan jam 7 sampai jam 12 anak-anak kita jangan diganggu. Dia lagi belajar Bapak Ibu, bukan lagi tiktokan.
Ya, tapi sekali-kali cek, jam 7 kita cek, oh lagi Zoom, jam 9 kita cek, jangan. Ada juga kasus bunyi lucu nih, dia lucu nih, anaknya di depan laptop baik gitu, padahal mah melihat YouTube, tapi itu pakai seragam, padahal mah lihat YouTube, karena nggak dicek, ya, kadang anak-anak udah pakai seragam, padahal lihat YouTube. Nah itu juga perlu kita konfirmasi, kita cek dikit-dikit, kalau kita lagi lewat, oh masih belajar, Jadi saya tegaskan, jam 7 sampai jam 12 anak-anak jangan disuruh-suruh, kecuali nggak penting-penting banget. Ya, jangan disuruh. Udah dia anak kita pokoknya belajar aja, kayak lagi sekolah aja gitu. Oh, anak saya jam 7 sampai jam 12 lagi sekolah. Ada temennya nyamper dari SMK sebelah, nggak pernah PJJ, ya kan nggak jelas. Jangan dikasih main. Ya, ada anak kita lagi PJJ pagi-pagi, anaknya dah, temennya dah, jam 9. Budi, main tuh, jangan main. Budi lagi belajar tuh, ya, dibinarai. Oh, pemperai, hati saya pemperai. Ini lagi belajar, dibinarai. Hipin bu, omelin, ya. Jadi bapak itu ujung tombak kita. Kalau dia ya, ujung tombak kita di rumah. Ujung tombak setiap guru, kontrolnya ada di rumah. Jadi siswa dilarang meninggalkan ujung tanpa izin guru. Kecuali anak-anak mau BAK, mau izin bu, Biasanya di chat, jadi bu, saya mau pipis dulu, silakan, kan gitu. Seperti itu. Yang ketujuh, siswa dilarang keluar Zoom atau live room selama BDR berlangsung. Itu tadi sama aja. Kecuali ada by accident, contohnya kuotanya habis, internetnya lemot, ya, misalkan karena tinggal di mana, kuotanya loading, kecuali itu terkecuali ya. 8. Siswa tetap menjaga sopan santun selama BDR berlangsung. Ini yang tadi saya singgung. Yang ini tadi kita singgung, kita ingin membentuk karakter anak, Bapak Ibu. Karakter anak itu kan tidak bisa kalau tidak ada tatap muka. Hanya harus ada tatap muka. Mana karakter anak itu bisa dinilai dari hidupnya, semangat gairah dia dalam belajar, mulai dari duduk, sikap dia ketika belajar. Ketika mau bertanya pun biasanya cek dulu di room. Bu, saya mau tanya nih, kurang paham. Itu adalah karakter yang ingin kita bangun, sikap yang ingin kita bangun selama BDR. Kemudian selanjutnya yang ke-9, bagi siswa laki-laki rambut wajib 1 cm atau pendek. Itu ada contohnya tuh. Ada ibu apa itu? Ibunya Helga atau anaknya itu Bunda Helga, juga seperti itu Pak. Helga Prayoga atau ada. Pendek, ya. Jangan dipaksa anak laki-laki pakai kerudung. Ya, yang pakai kerudung ini perempuan, ya. Seperti itu. Jadi kalau laki-laki pendek, jangan sampai anak kita 6 bulan nggak sekolah, pas masuk sekolah udah kayak preman pensiun, rambutnya panjang, ya kan? Rambutnya panjang, jadi kuncir, kumisan, bewokan, ya kan? Pas masuk sekolah udah bukan kayak siswa, udah kayak abang-abang, ya seperti itu. Jadi kontrol inilah perlu. Jadi anak-anak kita lihat cek setiap sebulan sekali, Mas, rambutnya gondrong tuh, dipapas dulu, dicukur dulu di sana di pasar Kemiri. Ini mama kasih duit nih, 50.000, yang buat ikut 15.000, 35.000 buat jajan, kan enak. Ya, anak-anak semangat ikutnya. Jangan anak-anak disuruh ikut nggak dikasih duit, itu ribet juga. Ya. Seperti itu. Yang siswa wajib pakai jilbab sama inner, Bapak Ibu. Nah, ini kasus lagi, jangan sampai anak ini, terutama yang anak perempuan, pakai jilbab cuma diginiin aja nih. Aduh, saya susah ngasih contoh ya. Nah, kalau jilbab segitiga tuh diginiin dong, Bapak Ibu, gimana sih? Nah, diselendangin doang. Selendangin itu kan ada tuh kayak mak-mak gitu, begitu doang, rambutnya kemana-mana segini, ya kan? Nah, itu kayak siapa itu? Kayak Siska Agustina, rapi. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu contohnya. Jadi rapi, pakai jilbabnya. Jadi jangan selendangin doang ya. Yang 10, siswa yang berhalangan mengikuti BDR karena izin wajib memberitahukan ke sekolah. Minimal Bapak Ibu jadi wali kelas. Assalamualaikum, Bapak, hari ini anak saya nggak mengikuti pembelajaran karena sakit, karena izin ada acara keluarga mengikut orang tua atau apa, ya. Ke sekolah dan memberitahu ke sekolah dalam bentuk surat. Nah, nanti ada surat susulan. Kalau memang harus cepat bisa bayar. Nanti Ibu harus memberikan surat susulan.
bisa ya memberikan surat susulan atau bisa telepon wali kelasnya, ya kan. Kalau dia sakit lebih dari 3 hari melampirkan surat keterangan dokter. Ini seperti biasa aja. Ya, jadi seperti itu. Yang ke-11, siswa yang melanggar tatib di atas, tata tertib yang sudah saya sebutkan barusan akan mendapatkan sanksi administrasi atau poin negatif. Itunya nanti akan dijelaskan oleh wakil kesiswaan. Pak, kenapa harus dipoin sih Pak? Itu lagi Bu, pertanyaannya. Kenapa harus dipoin? Nah, itu tadi misi kita. Kita ingin membangun sikap dan karakter anak. Anak-anak itu memang kita bukan dikejar Bapak Ibu. Kita mencoba memberikan pemahaman yang secara tersadar. Pemahaman kan ada pemahaman yang dipaksakan, ada yang secara tersadar. Pemahaman yang secara tersadar itu terbangun atas kebiasaan-kebiasaan. Nah, kebiasaan itulah yang perlu kita ingatkan kepada anak-anak kita. Kalau offline sih nggak masalah, kalau sekolah masuk sih nggak masalah, karena di sini banyak kontrolnya, ada guru BK, dari security, dari guru piket, bahkan dari OB pun selalu mengingatkan anak-anak, bajunya keluar, celana kamu tuh ketat. Nah, selalu diingatkan, tapi kalau sekolah nggak bisa. Maka itulah poin-poin ini adalah untuk memberikan sebuah pemahaman bahwa kedisiplinan, tanggung jawab selama BDR itu perlu dibangun walaupun tidak ada tatap muka langsung dengan guru-guru. Sehingga pemahaman inilah yang akan terbangun kepada siswa. Ya, memang semuanya perlu dipaksakan Bapak Ibu ya. Semuanya perlu dipaksakan. Kalau zaman kita kan nggak ada poin-poin dulu sekolah. Contohnya zaman saya aja sekolah kan nggak ada poin-poin karena nanti udah benar-benar siap, ready, ya anak udah siap sama gurunya. Tapi anak sekarang kita harus kontrol dengan ini Bapak. Dan ini juga untuk memberikan rangsangan, stimulus kepada Bapak Ibu yang juga maksimal mendampingi, mengkontrol anak-anak yang di sekolah, terutama yang 30% tadi. Terutama kalau saya kerucutkan lagi, terutama wali murid kelas 11 dan kelas 12. Ya, jadi momen untuk wali murid kelas 11 dan 12 lebih untuk mendampingi, mengingatkan, mengorek-orek anaknya. Karena kurang lebih 30% itu kalau asumsinya per kelas 10, berarti per hari kurang lebih ada 120 siswa yang tidak masuk per hari. Ya kan? Setiap kali PJJ. Kalau kita asumsi per kelas 10, kita rata-ratakan. Dan ini adalah cambukan untuk Bina Rahayu. Bagaimana nih agar bisa diterima oleh semua siswa? Seperti itu Bapak Ibu. Dan inilah hal-hal yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat diterima. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu tenang saja, SKK Bina Rahayu sudah berupaya memberikan pelayanan yang maksimal. Jadi SKK Bina Rahayu sudah memberikan pelayanan yang maksimal agar putra-putri kita mendapatkan pembelajaran yang layak, pembelajaran yang inovatif, walaupun tidak ketemu dengan para guru-gurunya. Itu yang pertama. Yang kedua, SMK Bina Rahayu ingin memberikan bukan hanya selama PJJ ini ingin memberikan bukan hanya ingin mendidik otak anak-anak kita saja, tapi juga ingin membentuk karakter-karakter anak kita. Bagaimana karakter itu dibentuk? Dengan aturan-aturan ini. Masuknya tidak telat, seragamnya rapi, rambutnya oke, sikapnya baik, tidak pernah absen. Nah, sikap-sikap itulah yang ingin kita pantau juga. Sehingga terbangun akhlak-akhlak yang baik. Ya kan? Karakter-karakter kebangsaan yang baik. Dan yang ketiga, juga ini merupakan menjadi informasi dan evaluasi sebagai informasi untuk orang tua murid, untuk Bapak Ibu sekalian bahwa inilah perkembangan PJJ yang selama ini kita sudah laksanakan. Ya, mudah-mudahan ini bisa diterima, kita bisa dapat bekerja sama dengan baik guru maupun orang tua di sekolah. Saya ingatkan kembali, Bapak Ibu adalah ujung tombak kami di rumah sana. Jadi Bapak Ibu adalah mata jauh kami. Jadi kami dengan sangat memohon kita sama-sama bersinergi, bekerja sama untuk memberikan pendidikan anak yang baik, bukan hanya sekedar pendidikan otaknya saja, tapi juga memberikan pendidikan karakter juga. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Abdul Rahman Hakim, memohon maaf apabila ada kata-kata salah dan kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Rahman Hakim SPDI
selaku wakil kepala sekolah pendidikan kurikulum yang telah memaparkan begitu gamblang terkait teknis pelaksanaan BDR belajar dari rumah untuk seluruh siswa-siswi SMK Bina Rahayu dalam rangka mengupayakan pelayanan yang maksimal untuk seluruh siswa-siswi SMK Bina Rahayu. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah kita tadi mendengarkan paparan dari Wakil Kepala Sekolah Pendidikan Kurikulum, mungkin ada di antara Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan untuk 3 orang penanya untuk mengangkat tangan atau chat langsung ke kami. Insya Allah kami akan langsung menjawabnya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, 3 orang penanya dipersilakan untuk chat dulu ke kami. Oke. Atau bisa menggunakan fitur raise your hand di situ ya Bapak Ibu. Itu ada satu tuh yang sedang raise your hand, ada Aprilia Husnul ya. Bisa kita persilakan aja langsung ya Pak. Untuk bisa dipersilakan pada wali murid Aprilia Husnul atau Ibu Aprilia Husnul. Oke, Oke, kepada orang tua Aprilia Husnul bisa langsung di-unmute dulu, langsung disampaikan aja, langsung nanya aja. Langsung di sini aja, yang bisa aja kita jawab yang bisa aja. Oke, baik. Ada 2 sudah untuk yang di chat. Ada 2 pertanyaan dari Syalhan 104. Pak, apakah daftar hadir siswa apakah boleh di-share Pak? Yang pertama, kemudian yang kedua dari orang tua Muhammad Hilzi. Bagaimana caranya orang tua memantau absen anak? Apakah bisa melalui website atau bagaimana Pak? Oh, intinya sama ya, tentang. Oke, Bapak Ibu, tadi saya belum kasih lihat ya. Ini contohnya kita sudah pakai Google Drive untuk memantau kehadiran anak-anak kita. Jadi guru itu kan nanti absen Bapak Ibu ya di Zoom meeting itu. Di Zoom meeting itu nanti guru-guru kita mengabsen anak-anak ya selama Zoom meeting. Untuk di-share, tadi saya sudah diskusi dengan beberapa kepala, diizinkan untuk melihat absen anak-anak. Jadi nanti saya share di website Bapak Ibu ya. Jadi saya buat postingan, nanti itu reportnya real time Bapak Ibu. Jadi hari ini kegiatan KPR, hari ini ada absen, hari ini langsung bisa dilihat. Jadi real time, online. Misalkan syaratnya ada kuotanya gitu aja. Ya. Ini Bapak. Jadi nanti absennya ini nomor ini. Nah ini bentar. Nah, contohnya gini nih. Bentar Bapak Ibu. Ini nanti saya share di website bisa ya. Ini jadwalnya apa?
absennya real time. Ini contohnya ini. Ini nanti saya embed di website kita. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mencari nama anaknya. Oh, anak saya hari ini ikut KBM apa enggak? Ya, ikut belajar apa enggak? Ya, ini saya tampilin. Cuma kode-kodenya nanti kita bahas di sini. Bentar. Nah, jadi berupa Excel Bapak Ibu seperti absen biasa. Jadi ada nama anak, ada keterangannya apa atau tidak. Ini sambil menunggu loadingnya, dibuka dulu. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu, contohnya. Oh, iya. Ini sambil menunggu loadingnya. Nah, ini kita udah ada data semuanya ini. Sambil menunggu karena ini kan agak lemot, jadi karena memakan banyak data resource. Ya. Jadi kurang lebih nanti seperti absen biasa Bapak Ibu. Ini sesuai dengan instruksi Pak Kepala. Nanti ada pertanyaan diizinkan nggak? Kita izinkan. Jadi besok saya akan coba upload ke web dan itu absennya adalah real time. Real time itu artinya online. Hari ini diisi atau 1 menit ini diisi, 1 menit ini pun bisa ditampilkan. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Nah, di sini bisa dilihat ya. Nah, ini contohnya. Ini absen online kita. Jadi ini yang diisi oleh guru setiap pembelajaran. Ini contoh, saya kasih contoh ya. Ini kelas 12.1. Nah, 12.1 ini contohnya. Nah, ini ada nih. Contohnya ini saya sebutkan namanya. Enggak usah ya. Ini contohnya ada inisial di sini lah. Saya tidak sebutkan. Ini yang alfa, kode-kode A ini berarti alfa nih Bapak Ibu. Kode-kode A ini S sakit, A alfa, I izin, ya kan? Ini tanggal Pak KBM, ini mapanya Bapak Ibu yang di atas ini mapanya. Ada PKN, ada BTQ, ada agama, ada bahasa Inggris, ada BTQ, ya ini mapel-mapelnya. Dan ini tanggal KBM, tanggal 2 bulan 8, ini bisa dilihat di sini. Ya, oh ini anak saya nih jarang masuk nih, siapa namanya? Inisialnya A. Wah, kamu tiap hari depan laptop, depan smartphone, tapi kok ini apa? Nah, seperti itu. Jadi ini insya Allah nanti kita tampilkan, ya. Ini kita tampilkan nanti di website. Nanti saya share linknya. Ini sebagai controlling Bapak Ibu. Karena kan ini hak Bapak Ibu, hak anak-anak Bapak Ibu. Jadi sekolah yang memberikan pelayanan yang maksimal, seperti itu. Jadi, di satu lagi juga dari Pak Kip ya. Pak, bagaimana apakah modul pembelajaran dapat dari sekolah selama PJJ ini? Mengenai modul. Kemudian modul bisa langsung kalau modul langsung bisa di-download Bapak Ibu di e-learning. Itu langsung bisa di-download sama anak Bapak Ibu. Sama putra-putri kita langsung bisa di-download.
Nah, termasuk videonya bisa di-download, ya, bisa diputar berulang-ulang. Kemudian dari Ahmad Rafi, Assalamualaikum, tentang PJJ yang tidak tetap muka bagaimana perihal sikap yang tidak bisa terpantau secara keseluruhan. Nah, sikap yang kita pantau itu tadi kita sudah sebutkan. Jadi baru ramah untuk Bapak Ibu. Jadi sikap-sikap itu kita bisa pantau dari kondisi belajar. Nah, seperti itu, ya kan? Kalau yang tidak terpantau nanti secara garis besar apa saja yang dipantau nanti sama kesesuaian dibahas sebentar, ya. Pak, bagaimana Bapak melakukan praktek dengan kondisi pandemi? Secara teknis pelaksanaan praktek bagaimana? Baik, mengenai praktik atau di mata pelajaran rujukan, ya. Sementara ini memang kita memang agak masih kesulitan ya dalam hal praktik. Cuma kita masih bisa mencari alternatif lain dengan salah satunya kita jika ada bisa materi yang kita lakukan secara virtual dengan menggunakan simulator ya seperti itu bisa kita lakukan. Sebagai contoh misalkan di kelas 11 dan kelas 12 itu kita masih menggunakan dalam pembuatan jaringan karena kan kelas 11 kelas 12 itu kan sudah masuk ke materi jaringan ya Bapak Ibu ya. Nah itu kita masih menggunakan selama ini virtual atau simulator tadi. Simulator itu sebenarnya masih sama seperti yang real dengan real device gitu ya. Tapi hanya perangkatnya aja ini yang istilahnya itu ya masih maya gitu ya. Kalau misalkan real device kita mengkonfigurasi perangkat yang sesungguhnya itu perangkat hardware-nya. Tapi kalau simulator ini kita menggunakan aplikasi seperti itu. Dan itu sebenarnya secara konfigurasi sama ya. Dan memang kebanyakan yang aplikasi-aplikasi simulator seperti ini juga banyak digunakan di perusahaan-perusahaan seperti itu. Kalau misalkan mungkin salah satunya saya sebutkan gitu ada paket tracer, Cisco paket tracer itu memang perusahaan-perusahaan juga untuk membuat sebuah desain jaringan itu menggunakan Cisco paket tracer tadi. Jadi sementara untuk praktiknya kita masih menggunakan perangkat-perangkat simulator tadi seperti itu. Apakah ada tugas PR yang diberikan dikerjakan di luar jam belajar? Untuk selama ini kita tugas di batasan sampai jam 12 Bapak Ibu ya. Oke, saya rasa itu terkait PJJ. Oke, saya serahkan ke moderator. Baik, Ibu sekalian. Baik, Ibu sekalian, mohon diperhatikan. Jadi SMK Bina Rahayu punya aturan main tersendiri. Walaupun siswa-siswi kita belajar dari rumah, tetap saja yang namanya bentuk-bentuk pelanggaran atau nilai-nilai negatif siswa itu kita berlakukan. Contoh misalkan si A sudah 3 hari tidak mengikuti kegiatan PDR. Maka guru memberikan laporan kepada wali kelas bahwa si A sudah 3 hari tidak mengikuti kegiatan PDR, maka wali kelas berhak untuk memanggil siswa tersebut ke sekolah. Baik, Ibu sekalian bisa dilihat yang ada di slide. Pertama terkait masalah kerajinan. Selama PDR ini kita jam masuk itu pukul 7.15. Baik, Ibu sekalian diperhatikan. Selama PDR
kita masuk itu pukul 7.15 menit. Artinya dari sejak pukul 7 siswa-siswi kita, saya berharap kepada ibu-ibu sekalian sudah mulai berada di depan HP-nya ataupun laptopnya masing-masing. Karena apabila terlambat lebih dari 10 menit, maka dia akan mendapatkan nilai poin negatifnya 2. Ya, nilai poin negatifnya 2. Ini sanksinya akan dicatat oleh guru mata pelajaran, kemudian dilaporkan ke wali kelasnya ke wali kelasnya. Kemudian akan dilaksanakan pemanggilan. Kemudian yang nomor 2, terlambat 3 kali berturut-turut. Artinya apa? Dalam 1 minggu itu anak bapak hari ini Senin terlambat, Selasa terlambat, Rabu juga terlambat, maka ini poin negatifnya ada 5. Ya, poin negatifnya 5 dan akan dilakukan pemanggilan terhadap orang tua ke sekolah. Untuk selanjutnya, siswa tidak mengikuti kegiatan upacara hari Senin ataupun zikir pada hari Jumat secara virtual, maka ini bersama Bu, ada nilai poin negatifnya yaitu 2, dicatat oleh wali kelas, dan apabila ini dilaksanakan secara berturut-turut pula, maka dilakukan pemanggilan siswa ke sekolah. Kemudian tidak mengerjakan tugas di e-learning atau tugas dari guru ya. Jadi setiap mata pelajaran itu setelah kegiatan belajar mengajar selesai, ada tugas yang diberikan guru pada siswa yang bisa dilihat di e-learning, ya, e-learning Bina Rahayu. Ketika tugas tidak dilaksanakan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan, maka akan dicatat oleh guru dan diperingatkan oleh wali kelas. Apabila ini berkelanjutan, maka akan dilakukan pemanggilan terhadap siswa tersebut. Kemudian selanjutnya tidak mengikuti Zoom meeting tanpa keterangan. Ya, jadi siswa-siswi SMK Bina Rahayu kelas 10, 11 dan 12 tidak mengikuti kegiatan Zoom tanpa izin baik orang tua maupun siswa ke wali kelasnya, maka akan dicatat menjadi nilai poin negatifnya 2. Ya, 2. Kemudian makan minum saat belajar, saat PDR, ini juga sama. Guru akan mencatat secara pribadi dan kemudian dilaporkan ke wali kelasnya. Membuat gaduh, provokasi, atau mendengarkan musik ya saat PDR berlangsung, ini tinggi nilainya, ini ada 10, maka dia akan ditegur oleh guru tersebut, dilaporkan kepada wali kelas dan dilakukan pemanggilan. Keluar dari Zoom tanpa izin, ini yang disebut dengan bolos di bumi, ya. Jadi pagi-pagi ikut Zoom, baru 5 menit sudah keluar tanpa izin kepada guru yang bersangkutan, maka ini di poinnya 5, ya, dinyatakan bolos, artinya tidak masuk kelas, diberikan peringatan oleh wali kelas, diberikan surat panggilan untuk orang tua. Ini Bu, yang tentang kerapihan, tidak memakai seragam sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Ibu-ibu sekalian, saya yakin kelas 11 dan 12 sudah paham, Senin dan Selasa itu menggunakan pakaian seragam putih-putih lengkap, baret, ya. Ketika ini tidak dipakai, tidak sesuai, maka nilai poin negatifnya 5, dicatat, dicatat, ditegur oleh guru yang bersangkutan. Kemudian kami akan melakukan pemanggilan apabila berlangsung tidak ada perubahan. Rambut gondrong, yang jelas Bina Rahayu punya komitmen rambut siswa baik ketika dalam keadaan tatap muka biasa maupun daring, rambut harus tetap berukuran 1 cm. Kalau tidak, ini nilai poin negatif yaitu 10, dicatat, kemudian dipanggil siswanya ke sekolah untuk dipotong rambutnya. Kemudian
berlaku kasar, satu pelajaran BDR, baik ucapan maupun tingkah laku itu baik cap, ya nulis itu poinnya lumayan tinggi, itu 20 poin, diberi peringatan oleh guru. Kemudian mengancam mati guna karyawan, mencemarkan nama baik sekolah, ini juga tinggi sekali, hati-hati, ya 75. Dan yang terakhir, ya ini bermain kartu atau bermain musik. Kenapa ini ada? Karena sudah terjadi ada kejadian seperti itu. Baik, terakhir dulu sekalian, apabila nilai poin ini sudah mencapai 30, ya, jadi misalkan tidak ikut e-learning selama beberapa hari, kemudian rambut belum dipotong, di total sudah mencapai 30 poinnya, maka dilakukan pemanggilan oleh wali kelas atau disebut dengan SP1, membuat perjanjian dengan wali kelas. Apabila nilai negatif ini mencapai 50, maka dilakukan pemanggilan oleh guru BK bimbingan konseling yang disebut dengan SP2. Yang terakhir, yang ketiga, apabila poin mencapai 75, maka dilakukan pemanggilan oleh wakil kepala sekolah bidang keiswaan dan dibuatkan surat perjanjian. Yang keempat, apabila mencapai nilai poin 100, maka kami serahkan ke Bapak Kepala Sekolah untuk membuat surat perjanjian di atas materai, dan kami lihat bagaimana ada perubahan baik atau tidak, nanti diserahkan kepada Kepala Sekolah. Mungkin itu gambaran sementara nilai poin negatif kegiatan selama PDR, karena nilai poin negatif yang selama yang pertemuan biasa sudah dipegang oleh anak-anak kita. Mohon bantuan kepada Bapak Ibu sekalian untuk diperhatikan tentang bentuk-bentuk pelanggaran yang bisa membuat anak-anak kita terhindar dari nilai-nilai negatif ini. Baik, itu saja tambahan dari kami. Baik, akhirnya kami menyimpulkan, ya Bapak Kepala Sekolah yang akan menyimpulkan kegiatan sosialisasi PDR pada pagi yang pada Bapak Kepala Sekolah. Baik, terima kasih kepada Bapak Wakil Bidang Kurikulum, Bapak Abdurrahman Hakim, yang telah menyampaikan hal-hal terkait dengan proses kegiatan pembelajaran jarak jauh, dan juga Bapak Ridwan sebagai siswaan yang menjelaskan tentang bagaimana penilaian anak dalam aspek sikap selama kegiatan pembelajaran jarak jauh. Baik Bapak Ibu sekalian, mengingat hari ini adalah hari Jumat, waktu kita untuk segera mempersiapkan diri untuk sholat Jumat bagi Bapak-Bapak sekalian. Yang pertama dari kesimpulan pada kesempatan ini, terima kasih sebelumnya dan sesudahnya buat Bapak Ibu wali murid yang telah berkenan untuk memberikan waktunya mengikuti kegiatan sosialisasi pembelajaran jarak jauh di SMK Bintara Ayu melalui virtual. Selanjutnya, mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi ini Bapak Ibu mengerti tentang proses kegiatan PDR belajar dari rumah. Yang pertama, durasi waktu yang kita berikan setiap proses pembelajaran per mata pelajaran kurang lebih 40 menit. Yang terdiri dari pertama masuk e-learning. Jadi e-learning itu kita anggap adalah sekolahnya. Kalau anak tidak masuk ke e-learning, berarti dinyatakan tidak masuk sekolah. Kemudian nanti setelah dia masuk ke e-learning, dia membuka link Zoom. Zoom itu adalah kelas. Berarti dia masuk ke e-learning, tapi tidak membuka link Zoom. Dia masuk ke sekolah, tapi tidak masuk kelas. Itu poinnya. Kemudian setelahnya dia masuk Zoom, ada proses
penontonan atau mengikuti video-video yang diberikan oleh guru. Itu adalah proses KBM-nya. Kalau dia tidak mengikuti itu, maka dinyatakan walaupun masuk kelas tapi tidak mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian setelahnya ada proses tadi, ditutup, kemudian ada nilai-nilai sikap yang harus diperhatikan karena setiap satuan pendidikan wajib menilai siswa dengan 3 aspek. Yang pertama aspek sikap, kedua pengetahuan, ketiga adalah keterampilan. Nah, sikap aspek ini tiga-tiganya harus dinilai. Jadi meskipun BDR kami tetap menilai sikap anak-anak itu sekalian, mulai dari performance rambutnya, pakaiannya, cara pembicaranya. Jadi kalau ada anak yang lambat masuk learning, itu dinyatakan lambat seperti dia lambatnya datang ke sekolah. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu mengerti dan memahami tentang BDR yang kami laksanakan, mudah-mudahan kegiatan pembelajaran jarak jauh yang kita lakukan kurang lebih nanti 1 semester bisa optimal dan juga lebih efektif dan efisien. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas kerjasamanya. Senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana bangsa kita tidak hanya daerah kita, tapi individu kita semua diuji oleh Allah dengan adanya COVID. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang usahanya sedang menurun, mudah-mudahan akan meningkat lagi usahanya. Yang dirumahkan mudah-mudahan bisa bekerja kembali dan Allah berikan rezeki yang berkah sehingga proses kegiatan BDR ini Bapak Ibu bisa berjalan dengan baik. Mungkin barangkali itu. Terima kasih. Sekali lagi kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan wabah yang melanda di dunia ini khususnya bangsa kita segera selesai. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kita dukung program pemerintah yang sedang berproses bahwa ada alokasi dana untuk pembiayaan kuota siswa dalam proses pembelajaran yang hari ini sedang ada proses pemasukan nomor-nomor handphone Bapak Ibu ke dapodik sekolah. Jadi mohon bila mana nanti kami mengkonfirmasi nomor handphone agar nomor handphonenya masih aktif dan betul-betul nomor handphone yang digunakan oleh siswa kita. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas kesimpulannya. Baik Bapak Ibu wali murid yang berada di rumah, usai sudah acara kegiatan sosialisasi BDR untuk seluruh siswa-siswi SMK Bina Rahayu pada pagi hari ini. Mari saja kita akhiri dengan membaca kalimat alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas keikutsertaannya pada Zoom pagi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dipersilakan untuk lift dari meetingnya karena acara sudah selesai. Dan untuk kegiatan besok tidak ada kegiatan, tidak ada pertemuan untuk kelas 10 tadi karena ada yang bertanya di kolom chat apakah kelas 10 ada pertemuan besok di sekolah. Tidak ada ya, karena sudah ada Zoom hari ini. Mungkin untuk siswa hanya pertemuan dengan wali kelas biasa seperti halnya setiap hari Sabtu ya. Tapi untuk pertemuan di Zoom dengan wali kelas ya. Tapi untuk pertemuan di sekolah, tatap muka di sekolah tidak ada. Seperti itu. Jadi untuk hari Sabtu besok hanya pertemuan Zoom dengan wali kelas siswanya saja. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya hari ini. Ya, dipersilakan untuk live meeting masing-masing. Terima kasih dan sampai jumpa. Silakan untuk meninggalkan Zoom.